Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Welcome back to my channel Vera Tambajaya. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing nih bagaimana caranya membuat SPT atau pelaporan SPT tahunan ya teman-teman. Nah, berhubung ini sudah mau Maret ya, terakhir 31 Maret ya teman-teman, jadi jangan sampai terlambat. Nah, buat teman-teman yang mungkin berhalangan atau tidak sempat ke kantor pajak, jadi kita lapor dari tempat kerja dari rumah pakai handphone atau laptop kita ya teman-teman. Oke, langsung aja nih. Aku pakai Google Chrome, teman-teman bebas mau pakai pencarian apa. Kemudian di sini kita ketikkan aja DJP online atau pajak.go.id ya. Kemudian ini yang paling atas kita pilih DJP online. Kemudian kita login. Nah, di sini bebas mau pilih mau pakai NIK atau NPWP, pilih aja salah satunya ya, teman-teman. Kemudian masukkan kata sandinya kita. Kan kita pernah nih daftarin buat akun ya, teman-teman. Kemudian kata sandi ketika kita membuat akun, dan jangan lupa kode captcha-nya sesuai yang di kolom ini, NDENM. Kemudian kita klik aja login. Oke, ini dia tampilan yang sudah ditautkan NIK dengan NPWP ya teman-teman. Jadi ada NPWP 15, ada NPWP 16. Nah, punyanya aku udah aku tautkan. Kalau teman-teman belum tautkan, silahkan ditautkan. Aku udah pernah buat tutorialnya, silahkan teman-teman ikutin di video yang udah aku buat. Boleh diklik di atas ini atau di description box, aku terapkan linknya ya teman-teman. Oke, kemudian kita pindah ke menu lapor. Tadi itu informasi, sekarang kita di menu lapor ya teman-teman. Kemudian klik pelaporan. Nah, ini dia, ini kan terakhir masih 2022 ya. Jadi yang 2023 itu belum. Jadi untuk pelaporan di 2023 itu kita lapor di tahun 2024. Paling lama itu 31 Maret. Nah, jadi mumpung belum terlambat nih, silahkan teman-teman boleh ikutin nih videonya aku, tutorialnya aku. Barangkali nggak sempat ke kantor pajak, boleh ikutin tutorial ini aja ya. Oke, paling lama 31 Maret. Oke, kita buat daftar SPT. Nah, ini dia, setelah kita daftar SPT akan muncul pertanyaan. Jadi dia setelah kita jawab pertanyaan yang satu akan berpindah ke pertanyaan yang lain, kemudian begitu seterusnya gitu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, sesuaikan dengan keadaan teman-teman saat ini. Nah, aku bekerja di rumah sakit, jadi aku tidak pekerjaan bebas ya, teman-teman. Jadi aku pilih di sini tidak. Setelah kita jawab akan muncul pertanyaan berikutnya. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Sesuaikan saja. Oke. Kemudian nomor 3, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Jadi teman-teman silahkan dikalikan penghasilan setahun itu berapa di 2023 ya. Misalnya teman-teman 1,5 juta per bulan, jadi dikalikan 12 berarti 18 juta. Atau 2 juta per bulan dikali 12 berarti 24 juta. Atau 3,5 juta per bulan dikali 12 berarti 42 juta. Berarti kurang dari 60 juta ya teman-teman, kita pilih ya. Tapi kalau misalnya gajinya teman-teman itu besar, misalnya ada 10 juta per bulan, berarti lebih dari 60 ya teman-teman, pilih tidak. Sesuaikan dengan kondisi. Oke, ini selanjutnya. Nah, ini kita pilih tahun pajak 2023, berhubung kita akan melakukan pembayaran di tahun 2023 ya pelaporannya. Kemudian status SPT-nya kita pilih 0, kemudian pembetulan ke ini otomatis dia terisi 0 ya teman-teman. Jadi pelaporan di tahun pajak 2023 itu kita laporkan paling lama 31 Maret 2024. Nah, oke, jadi ini kita pilih 2023, kemudian klik selanjutnya. Oke, yang telat di 2022 mungkin ada denda ya. Kemudian penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Yang totalnya tadi loh teman-teman, misalnya 42 juta, silahkan diisikan di sini 2 juta. Kemudian pengurangan itu otomatis nanti 0. Kemudian penghasilan tidak kena pajak, sesuaikan dengan teman-teman. Tidak kawin. Nah, kebetulan saya belum menikah, jadi tidak kawin atau 0. Tidak kawin, tidak ada tanggungan. Nah, jadi di 54 juta ini, kalau penghasilan aku di atas 54 juta kena pajak. Tapi ini kan
nggak sampai ya teman-teman. Jadi aku semuanya nol di sini ya, penghasilan kena pajaknya nol, semuanya terutangnya nol gitu. Kemudian kita ke menu berikutnya, ke poin B yang tanda panah, diklik aja panah yang ke samping ini ya teman-teman. Kemudian ini dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto, pajak penghasilan final, dia otomatis ya teman-teman, otomatis nanti terisi nol. Kemudian langsung aja kita ke berikutnya, ke daftar harta dan kewajiban. Kalau teman-teman punya sepeda motor nih, misalnya teman-teman belinya 20 juta, nah silahkan diisi di sini 20 juta, atau masih ada mobil, ada motor, ada laptop dan segala macam, misalnya 50 juta tuh, taruh aja 50 juta di sini. Kemudian jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak. Kalau teman-teman ada utang, ya silahkan gitu ditaruh utangnya di sini. Tapi kalau enggak ada, silahkan ditaruh nol. Oke. Paham ya? Untuk total harta ya semua yang kita miliki kita tambahkan ditaruh di sini. Utang silahkan ditaruh di sini. Kemudian kita ke menu berikutnya yang poin D. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas. Silahkan diceklis setuju kalau memang itu sudah benar, sudah dihitung-hitung semuanya. Setelah kita checklist setuju, kita klik selanjutnya. Nah, silahkan di cross check lagi. Ini nih jenis formulir, ini udah otomatis ya teman-teman. Oke. Tahun pajak 2023 udah pas, pembetulan ke 0. Nah, ini scroll ke bawah. Jadi di sini kita minta atau mengambil kode verifikasi ya, teman-teman. Nah, untuk ngambil kode verifikasi ini yang kolom kuning ini ada kan tulisan di sini. Kita klik aja di situ supaya kita dapat kodenya nanti, kode verifikasinya. Kemudian setelah kita klik, teman-teman pilih mau dikirim ke email atau ke nomor handphone. Yang penting aktif dua-duanya ya. Oke. Nah, misal aku pilih ke email nih. Oke, klik aja email. Salah satunya aja boleh ya, teman-teman. Salah satunya. Mana teman-teman nyamannya aja. Kalau aku biasanya ke email ya, teman-teman. Oke, setelah aku klik email, oke, terus dia muncul seperti ini. Token telah dikirim ke email Anda. Jadi silahkan di cross check emailnya. Kalau tidak ada di inbox, silahkan dicek di spam gitu ya teman-teman. Atau di refresh, kadang dia agak lama memang ya. Oke, kemudian biasanya dia akan seperti ini sih kalau masuk emailnya. Kalau di aku seperti ini selalu setiap tahun ya teman-teman. Kode verifikasinya. Oke, jadi yang misalnya nih 48F10C itulah nanti yang kita kopas ya. Kalau ke handphone kayak gitu juga sih nih. Yang kita kopas nanti 4D811A. Oke. Nah, inilah nanti kode verifikasinya yang akan kita isikan di kolom yang ini, masukkan kode verifikasi nih. Oke. Nah, semisal nih aku masukin EF5751 gitu ya. Misal tuh. Kalau sudah pas sesuai dengan kode verifikasi yang dikirim ke email atau pesan masuk ke handphone SMS tadi, udah langsung aja kita klik kirim SPT. Kalau sudah pas ya. Oke, baru nanti dia akan seperti ini. Penghasilan Anda di bawah PTKP itu sesuai dengan keadaannya teman-teman sih nanti. Kalau aku langsung aja tutup ya teman-teman. Karena aku setiap tahun melakukan pelaporan sih. Kemudian apa sih namanya ini? Jangan lupa ya kuesioner. Kuesionernya diisi puas atau tidak puas gitu. Pilih salah satu sesuai kondisinya teman-teman. Oke, setelah itu nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi ini sudah ada ya 2023. Tadi kan masih 2022 aja ya, teman-teman. Nah, untuk ngelihatnya teman-teman nanti klik lihat SPT ini. Oke. Nah, di sini juga nanti tertera semuanya. Nah, punya aku juga ini dari 2015 ya. Semenjak aku punya NPWP, pelaporannya selalu ada tertera di sini semuanya dengan klik selanjutnya kita. Oke, nah segitu dia, gampang kan ya teman-teman. Oke, semoga tutorialnya bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel aku dan sudah tonton videonya sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan bisa teman-teman terapkan, bisa membuat pelaporan SPT tahunannya. Oke, segitu dulu, tetap semangat, salam sejahtera. See you on my next video.
Bye bye.